Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi ulum al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa ulmi sa'ir masyayikh fid dharain al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan kajian kita ya, masih di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di sini masih pembahasan tentang berbuat baik kepada murid. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa yambaghi ayu addibal muta'allima ala tadriji bil adabis saniyati, dan siogianya ya bagi seorang guru itu mendidik seorang murid ala tadriji, secara tadrij, perlahan ya, perlahan, tidak sekaligus, bil adabis saniyah, dengan adab yang terpuji ya. Kita tidak boleh ketika mengajarkan langsung sekaligus semuanya. Ya, dulu pun Rasulullah itu bertahap dulu, kita pun begitu. Ketika mengajar murid itu bertahap. Tentang adab-adab bertahap. Adab ini dulu hal pertama, kedua adab ini, kedua adab ini, kedua adab ini, seperti itu. Ya. Wasyami al-murdiyati, dan akhlak yang diridhoi. Ya. Wariyadati nafsihi bid-daqa'iqil khafiyah, dan meriyadhahkan dirinya dengan bid-daqa'iqil khafiyah, dengan amalan yang dalam ya, riyadhah yang dalam, amalan yang dalam, muhasabah yang dalam, khafiyah yang tersembunyi. Nah, maksudnya apa? Di kesendiriannya dia meriyadhahkan dirinya, senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri. Ya, memang seorang guru harus seperti itu. Ya, karena dia berbicara kepada murid, terkadang jikalau tidak seperti itu, ya dia akan merasa tinggi, ya, akan takabur. Ya, merasa dia paling hebat, ya iya jelas tentu, karena itu di lingkupannya. Tapi ya namanya syaitan terkadang pintar saja membisikinya. Wa yu'awwidahu as-siyanata fi jami' umurihi al-batinati wal jaliyati, dan membiasakan as-siyanata, menjaga ya, fi jami' umurihi, pada setiap urusan-urusannya, yaitu urusan al-batinah wal jaliyah ya, yaitu pada urusan-urusan yang tersembunyi, batiniyah atau jaliyah, batinah atau jaliyah yang nampak. Itu membiasakan menjaga ya, adabnya, baik tersembunyi ataupun ketika terang-terangan. Ya mungkin kita juga sangat banyak ketika terang-terangan banyak manusia kita berbuat baik ya karena banyak yang lihat. Tapi ketika tersendiri tidak ada yang lihat kecuali sifat muraqabahnya. Ya, merasa dimonitori oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya kita sudah di bab awal penjelasan tentang ikhlas itu seperti apa. Ya. Dia sama antara sirran wa alaniyah. Antara tersembunyi ataupun terang-terangan dia sama. Ya, dia berbuat baik sama, dia menjaga diri sama, dia beramal sama, yang berakhlak sama. Yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi ya al-mutakarrirati 'ala al-ikhlas, dan memotivasi muridnya bi aqwalihi, dengan ucapannya. Maka seorang guru itu harus kaya dengan ilmu sehingga ucapan-ucapannya semuanya isinya motivasi. Ya. Isinya untuk mendorong murid-murid itu semangat, ya. Lebih mendalami, fokus, sungguh-sungguh lagi dalam mempelajari ilmu agama, terkhusus Al-Quran. Wa fa'alihi, dengan
aplikasinya. Jadi menjadi contoh itu sulit memang. Ketika kita mengucapkan, menyampaikan sesuatu lebih mudah. Tapi ketika kita menjadi contoh itu sulit. Oleh karena itu, dalam Allah sampai memuji Rasulullah SAW dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah. Uswah hasanah, contoh, suri tauladan yang paling baik. Ya, karena beliau itu memang pengaplikasian dari akhlak yang mulia itu sendiri. Ya, intinya kemuliaan tentang Rasulullah. Kita sulit menjelaskan kemuliaan Rasulullah karena betapa sulit, tidak cukup lisan ini memuji kemuliaan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengikuti ya beliau agar kita juga diakui yang mendapat syafaat uzma kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita memotivasi dengan ucapan dan dengan perbuatan kita. Al-mutakarrirat, dengan terus-menerus. Ya tidak boleh sekali saja. Jangan sampai kita baru dibilangin, baru disampaikan, ya mungkin baru sekali dia lupa, seperti itu. Jadi harus sering. Dan anggap itu ibadah. Alal ikhlas, tentunya ikhlas. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya. Di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, ya, dijelaskan ada sahabat yang bertanya, apa itu ikhlas, sampai akhirnya bertanya kepada Rasulullah, apa itu ikhlas wa Rasulullah? Kata Rasulullah, nanti saya tanyakan kepada malaikat Jibril. Ketika bertanya, jawabannya nanti saya tanyakan. Sampai kepada Rasulullah menjawab, nanti saya tanyakan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika ditanya, nanti saya tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ jawab, kata Allah, ikhlas adalah di antara rahasiaku yang aku titipkan kepada hamba-hamba pilihanku. Ini sangat luar biasa. Wasidqu, dan jujur. Ya. Tentu kita harus jujur agar apa? Ya. Murid kita pun harus mengikuti kita, jujuran. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat dusta. Ya. Nanti bagaimana muridnya? Ya. Wa husnun niyyah, dan niat yang baik. Ya. Karena insya Allah niat yang baik akan menyampaikan kepada qasad kita, kepada tujuan kita. Wa muraqabatullah ta'ala fi jami'il lahadat, dan muraqabah. Muraqabah itu dalam ihsan tingkatan pertama, anta'budallah, tingkatan kedua. Yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini tingkatan musyahadah. Tapi tingkatan keduanya adalah muraqabah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ya, seakan-akan Allah melihat kita. Inna rabbaka labil mirsad, kita itu merasa ditatap, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan sifat itu. Wa yu'arrifuhu, dan menjelaskan, ya, mengenalkan kepada murid itu anna lidzalika, sesungguhnya dengan itu, ya, dengan sidqu, kejujuran, kebenaran imannya, wa husnun niyyah, niat yang benar, niat yang baik, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap al-hadat, pada setiap keadaan, kapanpun, dimanapun, ya, bahwasanya itu adalah taftahu alaihi, akan membukakan kepadanya anwarul ma'arif, nur cahaya-cahaya kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yansharihu sadruhu, ya, wa yansharihu sadruhu, dan melapangkan dadanya. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi, dan memancarkan dari hatinya, ya, sehingga tumbuh hikmah-hikmah, ya, dan kemuliaan-kemuliaan, kelembutan akhlak. Jadi Masya Allah, ya, diberikan cahaya-cahaya kemakrifatan, dibukakan, dilapangkan dadanya, ditanamkan oleh Allah, dipancarkan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Wa yubariku lahu fi amalihi wa halihi, dan Allah berikan kepadanya pada fi ilmihi wa halihi, pada ilmunya dan keadaannya, amalannya, situasinya, keadaannya, kehidupannya. Masya Allah. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan Allah berikan taufik kepada
af'alnya, pekerjaannya, dan ucapan-ucapannya. Ya Allah berikan taufik, kemudahan-kemudahan. Allahu Akbar. Masya Allah, yang sangat luar biasa. Ya. Ketika kita beradab dengan baik, ya, meriadhahkan diri kita, ya, dan menjaga diri kita baik ketika tersembunyi ataupun terang-terangan, ya, bahwasanya itu akan mendatangkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sampaikan. Sangat luar biasa. Ya. Wallahu alam. Mohon maaf banyak kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.